Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengajukan pengunduran diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengumuman pengunduran diri ini disampaikan Gus Miftah di Ponpes Ora Aji miliknya yang berada di wilayah Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah pada Jumat siang tadi. Gus Miftah meminta maaf kepada para pihak yang dirugikan atas sikapnya saat berceloteh atau guyon kepada pedagang es teh beberapa waktu lalu saat berdakwah. Guyonan Miftah kemudian menjadi sorotan usai video yang viral di media sosial dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sejumlah pihak pun turut angkat bicara sampai berujung pada Gus Miftah meminta maaf. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini lebih jauh lagi, kita sudah terhubung secara virtual dengan pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Rizal. Selamat sore, Pak Rizal. Mohon maaf, kami belum bisa mendengar suaranya. Mungkin bisa dipastikan terkait dengan audio sudah terbuka? Selamat sore, Mbak Sosa, sudah? Baik kami sudah bisa mendengar. Terima kasih Bapak Rizalwan Habdi Lubis telah menyediakan waktu. Pak, terkait dengan mundurnya Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden akibat buntut dari celotehannya yang menuai pro kontra di ruang publik. Analisa Anda sebagai pengamat sosial melihat peristiwa ini seperti apa? Iya, tentunya pertama saya mau menyampaikan ini satu hal yang berbeda dari pola-pola sebelumnya ya. Tidak pernah ada sebelumnya ketika ada polemik di media ya karena satu hal yang viral begitu, si tokoh yang kontroversial tersebut mengundurkan diri, belum pernah ada. Jadi untuk itu kita harus apresiasi ya apa yang dilakukan Miftah ya. Nah, tapi menarik begini, ini sebetulnya cukup pendek ya. Saya berpikir tadinya akan menyita energi kita juga bahwa akan alot ya kelompok di belakang Miftah dengan kelompok-kelompok netizen yang tanda kutip ya yang biasanya julid begitu ya. Ya, jadi tapi ternyata tidak sepanjang itu ya. Cepat langsung mundur. Jadi saya melihat ini ada memang perubahan pola kalau besarnya itu komunikasi politik dari pemerintah ya. Jadi terlepas dari pernyataan yang disampaikan Miftah bahwa ini tidak ada tekanan dan sebagainya ya, itu kan front stage-nya ya, tapi backstage-nya kan kita tidak tahu. Dalam proses politik kan pasti ada backstage ya. Nah, tapi sekali lagi saya mengapresiasi ini dan tentunya ini satu pembelajaran bahwa kontrol sosial itu ada ya. Jadi ini satu era yang menarik menurut saya bahwa kontrol sosial itu berjalan dan kemudian penyelenggara negara ya mendengar ya keluhan, keinginan, harapan ya yang disampaikan masyarakat melalui media sosial misalnya dan media mainstream tentunya gitu. Baik, memang kita patut apresiasi ya karena ternyata bola panas ini tidak bergulir terlalu lama di ruang publik dan langsung dapat terselesaikan tanpa adanya gejolak yang berarti setidaknya sampai dengan saat ini. Tetapi yang jadi menarik adalah Pak Rizal, apakah peristiwa seperti ini patut
menjadi catatan juga karena kita lihat bahwa sebenarnya peristiwa ini bukan baru kemarin atau bukan baru pekan ini terjadi. Sudah beberapa waktu yang lama ketika viral baru mendapat atensi, baru ada tindak lanjut. Yang jadi pertanyaan saya, apakah memang saat ini eranya, fenomenanya harus viral dulu di media sosial, baru ada kesadaran diri untuk dapat memperbaiki mengenai tingkah laku, tata kata, atau bagaimana sebenarnya pembawaan diri yang harusnya dilakukan? Iya, Mbak Susa, seperti saya sampaikan tadi ya, sebetulnya sejak Presiden Jokowi, media sosial itu sudah dijadikan kanal ya komunikasi publik pemerintah dengan masyarakat ya. Jadi memang ketika itu dengan sangat sadar ya pemerintah memanfaatkan influencer misalnya ya. Nah, tapi kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, ketika ada tokoh publik ya atau seseorang yang sangat punya pengaruh di tengah masyarakat yang kemudian tanda kutip melakukan hal kontroversial tidak pernah mengundurkan diri ya. Jadi saya kira ini bukan satu hal yang baru untuk praktek bahwa kontrol sosial sudah berjalan ya. Ini bukan satu hal yang baru, tapi ada praktek baru ya yang justru dari sisi pemerintahan saya melihatnya ya. Yang berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ya. Pemerintahan Jokowi itu cenderung tidak merespon yang terkait dengan tokoh ya. Kalau merespon terkait dengan pelaporan tentunya iya ya, banyak sekali pelaporan di kepolisian ya itu yang kemudian akhirnya baru diproses oleh kepolisian ketika itu sudah menjadi viral gitu ya, sudah menjadi viral dan ramai di mana-mana. Nah, kalau ini memang eskalasinya sangat besar ya, bahkan sampai Perdana Menteri Malaysia ikut membahas gitu ya. Jadi saya kira ini memang lebih besar ya dan tekanannya juga tidak berhenti dengan permohonan maaf ketika itu gitu ya. Bahkan saya mendengar ada juga kemarin petisi ya, tapi saya kira ini ya itu tadi ya banyak faktor di belakang pengunduran diri ini ya. Tapi saya kira yang paling menarik adalah justru adalah dramaturginya ya, dramaturgi dari proses pengunduran diri ini yang menarik, menurut saya menarik ya dari perspektif sosiologis ya. Apa maksud di belakang air mata pada saat dia menyebutkan itu ya? Apakah memang menyesalnya kepada tindak perilakunya dan akan berubah ya, atau menyesal karena kehilangan jabatan? Nah ini yang menjadi menarik sebetulnya untuk didiskusikan lebih lanjut, Pak Sosa. Baik, memang harus diakui media sosial sejak era Pak Jokowi memang seperti Anda katakan menjadi kanal komunikasi antara publik dengan pemerintah. Tetapi memang respons atas peristiwa ini sangat cepat ya, tidak seperti dugaan atau prediksi masyarakat karena melihat kebiasaan-kebiasaan yang terjadi sebelumnya. Kemudian jika kita melihat kasus ini sepertinya memang komunikasi terjadi di belakang panggung, di belakang layarnya juga cukup efektif sehingga keputusannya cepat ya. Lantas apakah dengan peristiwa ini menurut Anda ini akan memberikan efek sosial yang juga menjerahkan bagi para pejabat publik di era pemerintahan saat ini jika akan menyampaikan suatu pernyataan di ruang publik? Seperti apa, Pak? Ya, saya kira ini satu presiden baik ya, yang akan menjadi contoh ya bagi semua pejabat publik untuk lebih berhati-hati menjaga lisannya, menjaga diksi ya. Karena selain kasus ini juga kemarin sempat ada pejabat negara ya dari istana ya yang menyampaikan satu statement ya dalam tanda kutip mengklarifikasi tindakan dari Miftah, tapi ternyata menggunakan diksi yang juga tidak disukai ya dalam tanda kutip tidak disukai oleh publik begitu ya, menggunakan kata rakyat jelata dan sebagainya. Jadi saya kira ini memang satu pembelajaran penting dan saya sangat apresiasi apa yang dilakukan di belakang layarnya ya, siapa yang berperan dan lain-lain. Walaupun sempat disebut misalnya Mayor Teddy ya, Mayor Teddy adalah sosok yang sangat mungkin tegas begitu ya, menegur dan sebagainya. Tapi di belakang itu semua, ini catatan untuk semua pejabat publik ya, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada terhadap pilihan kata, terhadap diksi ya, terhadap pola interaksi, terhadap kehadiran dia dalam satu event ya. Jadi ini akan sangat menentukan ya seperti apa tindak tanduk dari pejabat publik kita ke depan, Mbak Sosa. Baik, terakhir mungkin Pak Rizalwan, selain kita harapkan ini menjadi suatu presiden yang baik, menjadi suatu pengingat bagi para pejabat publik yang lain, tetapi apakah menurut Anda dari sudut sosialnya ada nggak perlu disepakati suatu ukuran terkait dengan kefatalan suatu kesalahan yang dilakukan oleh pejabat publik ketika ia berada di ruang publik, mungkin dari segi ucapan atau dari segi tingkah laku. Kan kita perlu tahu ya barometernya itu seperti apa. Apakah ini penting untuk menetapkan suatu nilai yang kita sepakati bersama atau dikembalikan saja kepada pemerintah dalam hal ini presiden untuk dapat menilai seperti apa nasib dari yang bersangkutan?
Iya, sekali lagi pengunduran diri ini kan baru sepihak dari yang bersangkutan ya, dari Miftah ya. Sebetulnya pengunduran diri itu bisa saja ditolak oleh presiden sebetulnya ya. Artinya kalau memang presiden merasa perlu bisa ada ruang perbaikan ya. Tapi sekali lagi saya melihat karakter kepemimpinan Pak Prabowo ini sangat berbeda dengan Pak Jokowi ya. Jadi kalau banyak yang menyamakan, menurut saya sih justru tidak sama ya. Kelihatan dari angle kamera saja kalau pada saat acara begitu ya. Kalau Pak Jokowi selalu dari depan gitu ya. Kalau Pak Prabowo sulit sekali ya, waktu ke Kerawang kemarin saya perhatikan beberapa televisi itu tidak ada yang dari depan ya. Eh, Walaupun bercandanya di depannya kan empang gitu ya, apa danau begitu ya. Tapi selalu dari jauh ya. Jadi ini angle-nya berbeda. Jadi pemanfaatan media dan media sosial itu berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi saya melihat ini sekali lagi ya, saya garis bawah, ini satu tindakan dari pemerintah yang sangat tanda kutip mengikuti keinginan publik ya, yang ramai. Jadi ini kan setelah ini seharusnya akan selesai ya. Dan ini satu tindakan yang sangat baik ya, meredam konflik laten ya yang terjadi di media sosial gitu. Dengan cara ini sebetulnya selesai semua. Seandainya pemerintah mendiamkan ini ya, atau katakanlah Miftah tidak mundur ya, ini pasti akan lama kan. Kan selalu energi publik itu terserap habis gara-gara hal seperti ini gitu loh Mbak. Jadi setelah ini harusnya sudah selesai dan tidak akan ada lagi begitu. Baik, berarti dengan adanya pengunduran diri yang dikatakan oleh Gus Miftah ia lakukan dengan sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, ini menjadi suatu hal yang bisa kita apresiasi ya. Terlepas dari apapun cerita di belakangnya, ini bisa menjadi contoh baik ya Pak untuk kedepannya bagi pejabat publik di negara ini? Ya, mengundurkan diri itu jarang sekali terjadi dan saya angkat topi betul-betul untuk Miftah. Dia berani melakukan itu dan memberikan contoh baik untuk semua pejabat publik. Baik, kita harapkan hal serupa juga tidak terjadi lagi, tetapi hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak ke depannya. Terima kasih pengamat sosial Universitas Indonesia Rizalwan Habdi Lubis telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.